wajibu sorfuha, dan wajib mengeluarkan atau menyerahkan itu zakat, ila man wujida, kepada orang-orang yang didapati atau orang-orang yang ditemukan, minal fuqara'i, dari orang-orang fakir. Wajib bagi kita mengeluarkan atau menyerahkan zakat yang kita keluarkan tersebut kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Siapa saja mereka? Mereka disebut mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa? Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan, disebutnya mustahik. Kalau orang yang membayar zakat disebutnya muzaki. Beda. Orang yang mengeluarkan zakat disebutnya muzaki. Orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Yang pertama yaitu orang-orang fakir. Siapa mereka orang-orang yang fakir? Yaitu man la malalahu wala kasab, tidak punya pekerjaan, tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang halal sama sekali. Yang dikatakan orang yang fakir, yang pertama, tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan sama sekali. Itu orang fakir, nggak punya harta, nggak punya kerjaan. Yang kedua, orang yang tidak punya harta tetapi punya pekerjaan. Fakir. Syaratnya orang tersebut tidak punya harta tapi punya pekerjaan. Nah, pekerjaannya ini tidak layak. Ini pekerjaannya tidak layak. Kenapa tidak layak? Yaitu tidak memenuhi kebutuhannya sehari-hari dari penghasilannya. Maka dikatakan tidak layak. Dan yang ketiga, yang dikatakan fakir adalah orang yang punya harta dan punya pekerjaan. Layak. Punya harta, punya pekerjaan yang layak, tetapi pekerjaannya tersebut dari penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, diri sendirinya dan orang-orang yang dibiayainya. Itu dikatakan fakir. Jadi ada berapa tadi syaratnya? 3. Yang pertama, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan sama sekali yang halal ya. Yang kedua, tidak punya harta, punya pekerjaan yang tidak layak. Tidak punya harta tapi punya pekerjaan yang tidak layak. Dan yang ketiga, orang yang punya harta, punya pekerjaan yang layak tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari buat dirinya sendiri dan orang-orang yang dibiayainya. Paham? Nah, kalau orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan sama sekali, udah jelas namanya fakir. Udah nggak punya harta, nggak punya pekerjaan, nah wajib diberikan zakat. Nah, ada orang yang tidak punya harta tapi dia punya pekerjaan. Nah, pekerjaannya ini tidak layak. Pekerjaannya tidak layak. Biar kata dia punya pekerjaan, penghasilannya sehari cuma 30.000 misalkan. Penghasilannya sehari cuma 30.000. Layak apa enggak tuh? Enggak layak, apalagi zaman sekarang. Penghasilan sehari 30.000 misalkan. Nah, sehari dia kebutuhannya 100.000, masih minus. Nah, ini orang wajib diberikan zakat. Dikatakan orang fakir. Lo banyak amat bininya 3.
Kemudian yang ketiga tadi apa? Orang yang punya harta, punya pekerjaan yang layak, tapi tetap pekerjaannya, penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya diri sendirinya dan juga orang yang dibiayainya. Dia punya pekerjaan yang layak, artinya dia punya penghasilan di situ, tapi karena dia juga menafkahi orang lain dari kerabatnya, anak istrinya, itu tidak cukup untuk sehari-harinya. Ya, itu dikatakan orang fakir. Jelas orang fakir? Jelas ya. Yaitu orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya kerjaan. Nah, yang kedua, wal masakini, dan orang-orang miskin. Apa perbedaannya antara fakir dan miskin? Kalau fakir tadi apa? Nggak punya harta, nggak punya pekerjaan. Nah, kalau orang miskin, orang yang bisa jadi punya pekerjaan dan juga punya harta, yaitu man lahu malun au kasabun halal. Itu orang-orang yang punya harta dan juga punya pekerjaan. Nah, dia punya harta, dia juga punya pekerjaan yang layak, tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan seumur hidupnya. Itu miskin. Tidak dapat memenuhi kebutuhan seumur hidupnya. Bagaimana cara tahunya? Kita pukul rata orang itu usianya 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun berapa hari itu? Banyak ya. Dan dia punya gaji penghasilan cuma 10 juta. Lah nggak cukup itu buat 60 tahun. Nah, ini dikatakan miskin. Jauh, seharinya dia makan dengan anak istrinya 100.000. Harta yang dia punya, pekerjaan yang dia punya dikumpulkan, dikalkulasikan hanya sekitar 50 juta misalkan. Nah, 50 juta juga kalau dipukul rata 60 tahun nggak cukup, atau separohnya dah 30 tahun nggak cukup juga. Nah, ini dikatakan orang miskin. Artinya begini, ini orang yang miskin itu dia bisa makan nih 3 kali sehari. Orang miskin itu bisa makan 3 kali sehari buat keluarganya, buat dirinya, anak istrinya, bisa makan 3 kali sehari. Tapi makannya makanan yang kagak layak. Nasi doang, garam, kerupuk, bawang goreng doang. Ya, atau tiap makan bubur aja, pagi siang sore bubur dibikin. Tuh ya. Ini yang dikatakan bisa makan 3 kali sehari tetapi tidak layak. Pakaian, atau dia bisa beli pakaian nih, pakaiannya pakaian bekas yang dia cuma bisa beli. Ini orang miskin. Ya, kalau kita masih bisa beli pakaian yang baru berarti belum dikatakan miskin. Orang yang miskin dia bisa beli pakaian tapi pakaian bekas atau pakaian-pakaian yang tidak layak. Nah, itu miskin. Pasar malam masih bisa belanja namanya. Biar kata malam juga belanja. Nah, ntar itu kita bahas ada. Pinjol aja loh. Nah, kalau kita bahas yang miskin dulu begitu. Intinya kita tarik garis besarnya, orang yang miskin itu orang yang hidupnya pas-pasan. Apa? Orang yang hidupnya pas-pasan. Dia untuk seumur hidupnya, yang tadi kita pukul rata berapa tahun? Rata-rata manusia 60 tahun. Nah, hidupnya pas-pasan. Dia bisa makan tapi makanan seadanya. Dia bisa beli baju tapi beli baju yang bekas. Itu dikatakan orang yang miskin. Biar kata dia punya harta atau dia punya pekerjaan yang layak. Beda dengan fakir tadi. Ya, miskin agak mending daripada fakir. Nah, orang yang fakir dan orang yang miskin ini wajib menerima zakat. Wal amilina 'alaiha, dan orang-orang
yang mengurus zakat atau amil, disebutnya amil. Amil zakat yaitu orang-orang yang mengurus zakat, dari mulai mengambil, kemudian orang yang menerima, sampai orang-orang yang menyalurkan, itu disebut amil. Orang yang ngambilin zakat, ayo zakat sini, nah itu yang ngambilin. Yang nerima, yang dia diam di kantor tuh, ayo siapa yang mau bayar zakat. Nah, yang menyalurkan itu namanya amil. Nih, syarat daripada amil, catat. Ini banyak orang yang kemudian salah paham tentang amil. Syarat daripada amil yaitu orang yang diangkat atau ditunjuk oleh pemimpin tertinggi, itu amil. Yang dikatakan amil zakat adalah orang yang diangkat atau ditunjuk oleh pemimpin tertinggi di daerah tersebut. Gubernur, wali kota, presiden, bupati, itu dia yang mengangkat, yang menunjuk orang untuk jadi amil. Dan yang kedua, syarat daripada amil yang berhak menerima zakat yaitu orang yang tidak diberi gaji atau upah di saat dia melakukan pekerjaannya sebagai amil. Ingat, yang mengangkat dan menunjuk amil adalah pemimpin tertinggi di daerah itu, di negara tersebut. Misal bupati nunjuk, ente jadi amil, ini jadi amil, dipilih siapa, diangkat jadi amil, dibentuk satu lembaganya, maka ada nama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau LAZ, Lembaga Amil Zakat. Inilah yang dikatakan amil-amil. Lalu bagaimana yang di masjid-masjid, di musola-musola? Amilkah mereka? Bukan. Mereka itu sebatas panitia zakat, bukan amil. Maka bedanya antara amil dan panitia zakat, amil berhak menerima zakat, panitia zakat tidak berhak menerima zakat. Karena dia ngangkat dirinya sendiri. Tuh, banyak kita yang salah kaprah di sini antara amil sama panitia zakat. Kecuali amil panitia zakatnya emang masuk kategori miskin, boleh dapat itu mah, atau masuk kategori fakir, atau boleh jadi tuh panitia zakat terlilit utang, tuh boleh itu pinjol. Kalau pinjol lagi aja. Pokoknya syarat amil tadi ada berapa ya? Orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pemimpin tertinggi, dan yang kedua tidak digaji, tidak diberi upah. Berarti meskipun ditunjuk oleh pemimpin tertinggi tapi dia mendapatkan gaji, berhak nggak nerima zakat? Tidak berhak. Paham? Paham? Ya. Kita ada satu musola atau masjid atau satu komunitas atau satu majelis bikin panitia zakat namanya, bukan amil. Dari yang ngambilin, dari yang nerima, dari yang menyalurkan, itu namanya panitia zakat, bukan amil namanya. Boleh nggak dia nerima zakat? Nggak boleh kalau dia bukan daripada yang 7 ini, yang lain-lainnya. Kalau dia memang satu hidupnya pas-pasan, belum kerja, nggak punya pekerjaan, nggak punya harta, nggak punya wanita, ya itu baru berhak menerima zakat. Sampai sini masalah amil sama panitia zakat perbedaannya paham? Paham. Kalau panitia zakat siapapun boleh mengangkatnya. Masyarakat nunjuk, ente dah, ayo ngurusin zakat, boleh itu. Kagak perlu minta pengesahan daripada pemimpin tertinggi.
Tapi kalau amil zakat wajib, ada pengesahan, diangkat dulu dia. Oh, paham ya? Jangan sampai salah lagi nih. Kemudian yang keempat, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya, hati mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Nah, syarat daripada mu'allaf yang berhak dia menerima zakat, yang pertama, orang tersebut baru masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Mu'allaf nih, yaitu orang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Jadi tujuan dia berhak diberikan zakat, dia menerima zakat, agar apa? Agar keimanannya kuat. Yang tadinya imannya lemah, diberikan zakat, imannya jadi kuat. Alhamdulillah, orang Islam pada peduli sama aneh. Itu tujuannya mu'allaf. Kenapa masuk dalam kategori mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam dan dia merupakan orang yang mulia di kalangannya. Dia baru masuk Islam dan dia merupakan orang yang mulia, orang yang dihormati di kalangannya, atau bisa kita katakan kepala suku, kepala geng. Supaya apa dia diberikan zakat? Supaya pengikut-pengikutnya yang di bawah, orang-orang yang memuliakan dia, orang-orang yang menyegani dia, yang menghormatinya, melihat bosnya, pimpinannya diberikan zakat, dimuliakan oleh orang Islam, agar anak-anak pengikutnya itu ikut masuk Islam. Itu tujuannya. Ya. Jadi ada berapa? Satu, mu'allaf itu dikatakan dia boleh berhak menerima zakat yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Jadi kalau masuk Islam udah 2 tahun 3 tahun berhak kan terima zakat? Nah, kagak kalau imannya udah kuat. Dan yang kedua, kemudian dia merupakan orang yang mulia, orang yang terhormat di kalangannya, di kaumnya. Agar apa? Agar pengikut-pengikutnya, anak buahnya ikut masuk agama Islam. Wa fir riqabi, dan orang-orang yang memerdekakan budak, artinya para budak yang bagaimana? Para budak yang dia melakukan akad atau satu transaksi dengan tuannya, dengan pembayaran sekian dia akan merdeka dari budaknya. Ya, syarat budak yang berhak menerima zakat, artinya di sini dikatakan dalam fikihnya budak mukatab, yaitu budak yang melakukan akad, budak yang melakukan budak yang melakukan akad atau transaksi merdeka dari status budaknya. Tujuannya apa? Tujuannya dia diberikan zakat, dan zakatnya itu digunakan untuk melunasi cicilan kepada tuannya. Misal ada akadnya tuh budak, dia ada akad dengan tuannya, ada perjanjian kalau dia bayar sekian dia bakal bebas, dia bakal merdeka dari status budaknya. Maka nih budak yang seperti itu dia wajib menerima zakat. Dia orang yang mustahik. Supaya apa? Islam nih tujuannya untuk memerdekakan budak dengan cara begitu, ya, dengan cara halus. Budak-budak, karena kan yang namanya budak nih, perbudakan itu ada sebelum Islam datang. Udah ada tuh dari zaman jahiliyah, dari zaman-zaman sebelumnya itu ada perbudakan. Kalau budak kan beda sama pembantu. Budak mah kita beli nih, misalkan Bang Yaman beli Solihin, ente biar kerja, tuh nggak digaji-gaji, udah dibeli itu. Nah Solihin misalkan mau merdeka dari status budaknya, berapa perjanjian, bikin akad. Nah Solihin ini meskipun pembayaran daripada agar dimerdekakan Solihin kepada Bang Yaman ini belum jatuh tempo, tapi di situ ada orang yang mau bayar zakat, Solihin berhak menerimanya.
sampai kemudian lunas, solihin merdeka. Paham? Itu budak. Ya. Kalau sekarang masih ada nggak budak-budak begitu? Udah kagak ada ya. Ada mungkin di satu negeri yang lain, negeri Wakanda ya. Yang keenam, yang dikatakan mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, wal gharimina. Itu orang-orang yang terlilit hutang, orang yang punya hutang. Motor, mobil lunas. Nah, syaratnya, ketentuan yang dikatakan sebagai gharim atau orang yang punya hutang, yang pertama, utangnya bukan untuk maksiat. Dia minjem duit utang buat main slot, kagak nih, nggak masuk gharim nih, nggak masuk orang yang berhak menerima zakat. Dia minjem duit buat main slot, buat main judi, buat maksiat, itu nggak masuk kepada gharim. Biar kata utangnya numpuk, tapi duitnya buat maksiat, slot mulu loh. Ini nggak masuk. Syaratnya utangnya bukan untuk maksiat, kecuali orangnya sudah bertobat dan dia tidak akan mengulangi lagi. Dia benar-benar taubat nih, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Kalau belum bertobat, dia masih maksiat, masih punya utang numpuk, itu nggak wajib, ya, nggak boleh menerima, tidak diberikan zakat. Ini gharim tuh. Tadi utangnya apa? Bukan untuk maksiat. Meskipun karena tadinya utangnya untuk maksiat, tapi dia sudah bertobat, dia masih berhak menerima zakat. Kalau dia belum bertobat, berhak nggak menerima zakat? Enggak. Itu gharim. Ya. Dan perbedaan daripada gharim dengan rikab tadi, ya, budak yang dia ingin merdeka. Kalau gharim ini utangnya sudah jatuh tempo. Nih Bang Yaman paham nih, tempo-tempoan. Utangnya sudah jatuh tempo, maka dia berhak menerima zakat gharim ini. Kalau rikab, pembayarannya belum jatuh tempo, tidak masalah. Dia berhak menerima zakat pada saat itu. Meskipun tadi cicilannya dengan tuannya, dengan majikannya yang dia ingin melunaskan agar biar dia merdeka, belum jatuh pada temponya, dia menerima zakat, itu nggak masalah. Tapi kalau gharim, utangnya sudah kudu masuk tempo atau sudah jatuh tempo, dia baru berhak menerima zakat. Kalau utangnya belum jatuh tempo, maka dia belum berhak menerima zakat. Nah, kalau gharim ini meskipun kaya, nggak apa-apa, dia berhak menerima zakat. Orang kaya terlilit utang gitu, berhak menerima zakat. Kemudian 7, wa fi sabilillahi, dan orang-orang yang berada atau yang berperang di jalan Allah. Fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, yang berada di jalan Allah, fi sabilillah, secara sukarela. Kalau dia berperang meskipun di jalan Allah tapi dia dapat gaji, dia diberikan upah dari instansinya, nah dia nggak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat adalah orang yang dia berperang di jalan Allah secara sukarela, bukan karena dibayar. Sekalipun dia orang kaya, tapi dia berperang di jalan Allah secara sukarela, berhak menerima zakat. Itu yang dikategorikan sebagai fisabilillah, orang yang berhak menerima zakat, yang berperang di jalan Allah secara sukarela, bukan karena dibayar. Wa bani sabil, dan yang ke-8 ibnu sabil, yaitu seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan yang mubah, yang dibolehkan, bukan perjalanan maksiat. Musafir
Perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang maksiat. Meskipun dia melakukan perjalanan, tapi perjalanannya niatnya untuk maksiat. Ya untuk pesugihan, dia berkelana dari gunung ke gunung. Dia nggak berhak menerima zakat. Kalau yang perjalanan pesugihan maksiat ya. Pesugihan maksiat, yang cepat kaya. Dikatakan musafir di sini, Ibnu Sabil yaitu orang yang dia melakukan perjalanan mubah bukan untuk maksiat. Nah, udah paham tuh? Golongan mustahik 8 golongan yang berhak nerima 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kita ulangin. 1. Apa tadi? Orang fakir. Yang mana yang dikatakan fakir? Tidak punya harta, tidak punya pekerjaan sama sekali. Kalaupun dia punya harta, dia ntar dulu atau apa? Rebutan ya. Tidak punya harta, tapi dia punya pekerjaan yang tidak layak, itu namanya fakir. Kemudian dia punya harta, dia punya pekerjaan yang layak, tapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari, itu namanya juga fakir. Yang kedua golongan adalah orang-orang miskin, yaitu orang miskin adalah orang yang dia punya harta dan juga dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak dapat, penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan seumur hidupnya. Artinya kita tarik garis besarnya, itu orang hidupnya pas-pasan. Pas beli mobil ada. Itu mah. Pas beli mobil ada. Ya, bajunya baju yang tidak layak dia beli. Makannya juga makanan yang tidak layak. Itu namanya Golongan yang ketiga amil zakat. Amil zakat bukan panitia zakat. Amil zakat adalah orang yang diangkat atau ditunjuk oleh pemimpin untuk mengurusi zakat, dan yang kedua orang tersebut tidak diberikan gaji atau tidak diberi upah. Kalau panitia zakat tidak berhak menerima zakat, kalau amil zakat berhak menerima zakat, asalkan itu amil tidak digaji. Boleh nggak panitia zakat nerima zakat? Kagak boleh kalau dia termasuk daripada mustahik yang lain. Contohnya dia tadi orang miskin atau fakir atau mu'allaf, atau dia terlilit utang atau musafir, ya boleh. Yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, yang keimanannya masih lemah. Tujuannya agar memperkuat dia punya keimanan, atau dia merupakan orang yang mulia, orang yang terhormat di kaumnya, bisa jadi kepala suku. Agar apa? Agar para pengikutnya ikut masuk Islam. Dan yang kelima budak, yaitu budak yang dia melakukan akad atau transaksi merdeka dari status budaknya. Meski belum jatuh tempo pembayarannya, dia diberikan zakat sudah boleh untuk melunasi cicilan, dia melunasi daripada cicilan kepada tuannya agar dia dimerdekakan. Dan yang keenam gharimin atau gharim, orang yang terlilit utang. Utangnya bukan utang untuk maksiat. Meskipun utangnya karena maksiat, tapi dia bertobat, berhak dia nerima zakat. Kalau dia belum bertobat, maka dia tidak berhak nerima zakat. Dan utangnya sudah jatuh tempo, baik dia kaya atau miskin. Yang kemudian yang ketujuh, fisabilillah, orang yang dia berperang di jalan Allah secara sukarela, bukan karena dibayar, bukan karena digaji. Contoh tentara, dia dapat gaji, biar kata dia berperang di jalan Allah, dia tidak berhak terima zakat.
Sekalipun dia orang kaya, dia berhak terima zakat kalau dia berperang di jalan Allah secara sukarela. Yang kedelapan, Ibnu Sabil atau musafir yang dia melakukan perjalanan mubah, bukan karena maksiat. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz kalau kita memberikan zakat kepada kiai, kepada ulama, kepada ustadz yang punya pondok pesantren, atau ya kepada asatid, kepada guru misalkan, boleh enggak? Boleh enggak ustadz dapat zakat? Boleh enggak kiai dapat zakat? Apa yang boleh? Enggak masuk fisabilillah. Yang fisabilillah ini dikatakan dalam fikih ghazwah, yang di dalam peperangan. Boleh nggak? Boleh. Nah, nih begini penjelasannya. Lo umpama kiai, ustadz atau guru-guru, dia berhak nerima zakat bukan karena kekiaiannya, bukan karena keustadannya, bukan karena itu, bukan karena keilmuannya, bukan karena fisabilillah, enggak masuk. Tapi apa? Karena bisa jadi ustadz itu satu fakir, nggak punya kerjaan, hidupnya pas-pasan. Tapi itu kiai punya pondok pesantren. Lah, pondok pesantren mah itu kiai punya, orang pada bayaran pondok pesantren kan buat biaya pesantrennya, bukan kebiayain kiainya, bukan ngebiayain ustadznya. Jadi yang dilihat bukan karena kiainya, bukan karena keustadan, bukan. Karena kalau itu ustadz ada kerjaan, punya penghasilan, ya kagak berhak. Cukup misalkan, kecuali hidupnya pas-pasan itu ustadz. Dia ada ustadz, orang tuanya kaya. Ya orang tuanya yang kaya, ustadznya miskin. Apalagi itu ustadznya dia udah nikah, udah punya keluarga, udah berumah tangga, nggak punya kerjaan. Nah, yang dilihat di situnya masuk ke dalam kategori fakir miskin. Atau bisa jadi itu ustadz terlilit utang, pinjol lah deh. Enggak, memang ada kadang ada ustadz tuh dia di pondok pesantren dia terlilit utang gitu tuh. Iya gitu kan. Kayak ditegesin. Ustadz itu terlilit utang karena pernah ada cerita itu dia tertipu oleh seseorang, ya kan, yang kemudian dia berhutang. Itulah dia, artinya pokoknya intinya tuh ustadz itu punya utang gitu. Ya bisa, iya begitulah kasusnya, bisa jadi begitu. Kasusnya bisa jadi begitu, itu ustadz ketipu sama orang, akhirnya dia punya utang. Nah, karena utangnya inilah dia berhak nerima zakat. Bukan karena ustadznya, bukan karena kiainya. Makanya kita harus benar-benar paham bagi seorang amil atau panitia zakat nih membagikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak. Karena di sini dikatakan wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan, wala yujzi'u, dan tidak mencukupi sarfuha di saat menyerahkan mengeluarkan itu zakat li ghairihim kepada selain mereka, golongan yang 8. Kalau diserahkan kepada yang lain itu bukan berhaknya. Yang 8 ini malah kudu dibagi rata nih, 8 ini kudu dapat. Kalau di satu daerah itu ada 8 orang, yang 8 golongan itu dia harus dibagi rata tuh dari zakat yang ada. Atau dibagi 3. Karena di sini kalimat jama', memberikan zakatnya itu kepada seluruhnya dari yang 8 ini, enggak milih. Ini aja nih miskin, ini nih janda nih. Tapi dilihat dari daerah itu nih rata semua ya, 8-8-nya nih dapat gitu tuh. Jangan diserahkan atau diberikan kepada yang selain 8 ini. Atau contoh diserahkan kepada ulama habaib. Enggak.
Dikatakan innama shadaqat ausakhun nas. Karena sesungguhnya sedekah itu adalah kotorannya manusia. Zakat itu kotoran itu. Makanya tujuan orang bayar zakat itu untuk membersihkan, dikeluarin. Yang mana? Yang kotornya dikeluarin. Innama shadaqah ausakhun nas. Sedekah itu adalah kotoran manusia. Wa innama la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Dan sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan juga keluarga keturunannya dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Ahlul Bait, nggak berhak terima zakat, nggak halal, haram jatuhnya. Ya, paham tuh? Jangan sampai salah nyerahin. Dilihat yang mana yang berhak, yang mustahik, yang 8 ini. Kalau tadi kita mungkin ada pertanyaan, Ustadz kok masih nerima zakat? Bisa jadi Ustadznya nggak punya kerjaan, Ustadznya nggak punya penghasilan. Yang dilihat itunya, bukan fisabilillahnya. Kalau di sini dikatakan fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Bukan karena ngajar kagak dibayar. Itu mah dakwah. Bukan karena masuk ke kategori orang yang mustahik fisabilillah ini, tapi masuknya kepada apa? Bisa jadi masuk ke yang lain. Bisa jadi ustadz itu amil zakat, bisa jadi ustadz itu punya utang. Lagi-lagi dah ustadz punya utang dah. Bisa jadi ustadz itu, ya maaf, orang yang fakir, nggak punya pekerjaan, hartanya cukup buat makan sehari itu juga belum tentu cukup, makan nungguin besek gitu Ustaz. Lah ada kan? Ada Ustaz keluarga nungguin besek makan, laki bini, lakinya keluar, bininya nelpon, bang bawa besek apa kagak? Bawa neng, pas pulang makan, dibuka ada daging, makan bareng sama anaknya, dikopetin daging atu-atu. Lah itu kan hidupnya pas-pasan. Amplop lagi, amplopnya ke bini, isinya ke laki. Ya, itu dia daripada zakat. Ingat, wajib niat zakat setelah dipisahkan atau disisihkan. Mau zakat apa aja? Zakat fitrah, zakat mal, ya, zakat-zakat yang lain, seluruh macam zakat. Niatnya setelah dipisahkan atau disisihkan. Faslun yajibu shaumu syahri ramadhana ala kulli muslimin mukallafin. Allahu a'lam bis-shawab, bisyiril Fatihah.